Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok magang 1 SMA Negeri 1 Sukajaya akan mempresentasikan hasil laporan magang 1 kami yang berjudul Proses Pembelajaran Daring di SMA Negeri 1 Sukajaya. Saya Sri Hartini sebagai moderator. Pemateri pertama akan dilaporkan oleh Rika Ucun. Pemateri kedua ada Selvia Mulyati. Pemateri ketiga ada Yulia Endah Pratiwi. Pemateri keempat ada Imaditya. Dan pemateri kelima ada Atfi Kartika. Silakan kepada pemateri pertama untuk menyampaikan laporannya. Pelaksanaan pembelajaran daring adalah salah satu model pembelajaran yang dilakukan pada masa pandemi, karena dalam prinsip kebijakan pendidik di masa pandemi COVID-19 adalah mengutamakan kesehatan dan keselamatan para peserta didik, para pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat pada umumnya. Dalam rangka pemenuhan layanan pendidikan selama masa pandemi, penerapan pembelajaran daring ini tentu menuntut kesiapan berbagai pihak, baik dari pihak sekolah, pemangku jabatan, dan pihak peserta didik itu sendiri. Pembelajaran daring dapat dilaksanakan dengan menggunakan model interaktif berbasis internet dan learning management system, misalnya dengan menggunakan aplikasi WhatsApp, Zoom, Google, dan lain-lain. Dunia saat ini masih dilanda wabah virus COVID-19 termasuk Indonesia. Hampir seluruh wilayah Indonesia terkena dampak COVID-19. COVID-19 merupakan salah satu virus yang menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, infeksi pada paru-paru, hingga kematian. Hingga kini, penambahan jumlah kasus positif COVID-19 masih tinggi, di setiap daerahnya berbeda satu dengan yang lainnya. Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang besar pada segala aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Di Indonesia, sekolah terpaksa diliburkan sementara waktu saat pertama kali kasus positif COVID-19 terdeteksi di Indonesia. Namun, hal ini tentunya tidak berlangsung lama. Pendidikan harus terus berjalan, untuk itu pemerintah dan stakeholder bergerak cepat menentukan kebijakan baru yang menyesuaikan dengan keadaan di masa pandemi. Melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pemerintah telah melarang lembaga pendidikan untuk melaksanakan pembelajaran secara tatap muka dan memerintahkan untuk menyelenggarakan pembelajaran secara daring. Surat Edaran Kemendikbud Dikti Nomor 1 2020. Dalam surat edaran itu, ada 10 poin yang salah satunya adalah anjuran untuk menerapkan proses pembelajaran secara daring. Hasilnya, seluruh sekolah di Indonesia, khususnya yang berada pada zonasi merah, diwajibkan untuk sekolah online atau daring. Tujuannya agar sekolah tidak menjadi salah satu sumber penyebaran virus COVID-19. Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Sukajaya yang berada di Desa Sukajaya, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor. Pemilihan sekolah ini dilakukan berdasarkan sistem zonasi agar mengurangi mobilitas yang berkaitan dengan pencegahan penularan virus COVID-19. Waktu penelitian dilaksanakan 6 hari dari tanggal 9 Agustus sampai 14 September. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran proses pembelajaran daring di SMA Negeri 1 Sukajaya. Tinjauan pustaka. Menurut Abdullah, sekolah yaitu kegiatan di waktu luang, mempelajari cara berhitung, membaca huruf-huruf, dan mengenal moral atau budi pekerti dan estetika atau seni, dan memberikan kesempatan terhadap anak untuk menciptakan dunia melalui pembelajarannya. Sekolah, lembaga belajar mengajar untuk menerima dan memberi pelajaran yang dipimpin oleh kepala sekolah dan wakilnya. Visi misi SMAN 1 Sukajaya. Visi terwujudnya peserta didik yang religius, berprestasi, berbudaya, dan berbudi pekerti luhur. Misi 1. Meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, awaliyah keagamaan dalam aspek kehidupan. 2. Meningkatkan peserta akademik melalui proses belajar yang efektif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. 3. Mengembangkan potensi bakat yang dimiliki peserta didik melalui seni budaya, olahraga, dan organisasi. Hasil dan pembahasan. Metode penelitian ini yang digunakan observasi dan wawancara. Observasi dilakukan secara individu dalam kelompok. Wawancara dilakukan untuk
mendapatkan informasi pada data primer dari kepala sekolah, guru, siswa, orang tua, dan masyarakat. Pendapat kepala sekolah di masa pandemi ini kesulitannya siswa terkendala jaringan atau sinyal, adapun kegiatan mengaji bersama setiap hari Jumat. Tetapi sekolah siap belajar daring. Di sekolah juga menyediakan WiFi untuk guru maupun siswa yang terkendala jaringan. Untuk siswa sendiri bisa datang ke sekolah untuk menggunakan WiFi dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Di sekolah lengkap menyediakan alat kesehatan seperti pengukur suhu dan pencuci tangan di setiap penjuru ruangan sekolah. Sekolah juga sebelum PPKM diberlakukan, sekolah melakukan pembelajaran tatap muka beberapa bulan untuk menjadi contoh sekolah tatap muka di Sukajaya, tetapi tetap mematuhi protokol kesehatan. Bagi guru, kendala yang ada sudah mampu dihadapi karena fasilitas lengkap di sekolah untuk mengajar daring. Tetapi ada saja kendala lain, seperti sulit mencapai pembelajaran siswa. Ada saja siswa yang tinggal di pelosok, terkendala jaringan internet. Di kampung sistem belajar daring tidak bisa semaksimal di perkotaan. Contohnya, ada siswa alasan tidak mengerjakan tugas karena sinyal. Guru pun tidak bisa tegas, karena di pelosok memang jaringan sangat sering terjadi. Butuh banyak kebijaksanaan dalam menentukan keputusan. Siswa, sistem pembelajaran secara online atau daring tentunya memiliki dampak positif dan negatif. Salah satu dampak positifnya adalah guru dan siswa diberikan kebebasan mengakses segala referensi yang dibutuhkan. Pelaksanaan pembelajaran juga menjadi lebih fleksibel karena tidak ada batasan ruang dan waktu. Proses belajar bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Namun sama seperti kebijakan lain, kebijakan ini juga memiliki dampak negatif. Komunikasi yang dilakukan tanpa tatap muka langsung tentu berbeda dengan komunikasi secara langsung tanpa media perantara. Ada banyak kendala yang terjadi selama proses pembelajaran, seperti gangguan jaringan internet di daerah pelosok yang tidak sebaik di perkotaan. Hal ini juga menjadi masalah serius yang dialami oleh siswa dan guru saat proses pembelajaran berlangsung. Orang tua siswa. Adanya pembelajaran daring ini membuat dilema tersendiri baik pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, pihak guru atau siswa. Yang pada sistem pembelajaran normal tidak terlibat langsung oleh orang tua harus mendampingi anak-anaknya belajar, terlebih lagi orang tua yang memiliki lebih dari satu orang anak. Tak jarang orang tua banyak yang mengeluh dan merasa kewalahan akan pembelajaran daring. Anak-anak tentunya membutuhkan pendampingan dalam belajar. Mereka harus melaksanakan berbagai macam tugas yang harus dikumpulkan dalam waktu yang telah ditentukan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendapatan masyarakat untuk pembelajaran daring siswa-siswi SMA 1 Sukajaya di Kampung Sirnagali berjalan baik dan kreatif. Akan tetapi, untuk forum musyawarahnya sendiri belum ada dan hanya ada penyelenggaraan diskusi-diskusi. Keterlibatan masyarakat di Kampung Sirnagali dalam proses kegiatan belajar mengajar secara daring berjalan bagus seperti kegiatan-kegiatan sosial dan lainnya. Adapun masyarakat yang memberikan masukan, ide atau gagasan di Kampung Sirnagali ini, jika positif maka akan dianjurkan dan dijalankan. Namun sampai sekarang belum ada ide atau gagasan dari Kampung Sirnagali itu sendiri. Kontribusi masyarakat memberikan dukungan penuh terhadap siswa, terutama orang tua. Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang besar pada segala aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Di Indonesia, sekolah terpaksa diliburkan sementara saat pertama kali kasus positif COVID-19 terdeteksi di Indonesia. Namun, hal ini tidak berlangsung lama, pendidikan harus terus berjalan. Untuk itu, pemerintah dan stakeholder atau pemangku kepentingan bergerak cepat menentukan kebijakan baru yang menyesuaikan dengan keadaan di masa pandemi. Pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring menjadi salah satu alternatif yang tersedia. Ada banyak kendala yang harus dihadapi oleh semua pihak yang terlibat, seperti guru, siswa, dan orang tua menjadi pihak penting dalam pelaksanaan pembelajaran daring ini. Sehingga perlu adanya sinergisitas dari stakeholder atau pemangku kepentingan proses dan
kegiatan belajar agar tetap berjalan dengan baik walaupun dalam kondisi pandemi. Itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Tak lupa kami ucapkan banyak terima kasih kepada DPL kami, Ibu Rina Nuryani MPD, yang selalu sabar dan senantiasa membimbing dan mengarahkan kami pada pelaksanaan magang 1 kali ini. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.